Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan di dalam kehidupan kita. Terutama sekali ketika Allah masih memberikan kepada kita istiqamah di dalam menjaga ibadah, istiqamah untuk terus rukuk dan sujud kepada Allah, istiqamah di dalam menjaga ketaatan. Karena ini nikmat yang paling besar di dalam hidup. Sehingga Nabi sendiri kalimatnya, faman a'tahu dinan faqad ahabbah. Barang siapa yang Allah memberikan seseorang keistiqomahan di dalam menjaga agamanya, sungguh dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, problem kula panjenengan sami Bapak Ibu sekalian, kalimat ini menghibur nggih Pak? Nggih mboten? Dadi nek dadi wong Islam niku iso istiqomah ngibadah, berarti kula jenengan sami niki ditresnani Gusti Allah. Menghibur mboten? Menghibur. Ning jebul nek kantongane ra nek didik ora sida ngibur, Bu. Problemnya kadang begitu. Jadi kalau kita ini pas-pasan le urip, ya, itu belum bisa menikmati kalimat ini. Nggih. Sementara dalam kaidah agama, faqidus sa'i la yu'ti. Wong sing ra duwe ra bakal menehi. Nggih, wong sing ra duwe ra bakal menehi. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, nek kula panjenengan sami niku mboten duwe yakin bahwa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Maka kita pun nanti ya ndak bisa nularke kenikmatan taat ini, nggih, ndak bisa, karena kita sendiri ndak punya. Nek jenengan tesih punya pikiran, aku jane ya wis 5 wektu, aku jane ya wis jamaah, ning kok lahir melarat, tuweh menggah-menggah. Nek tesih ngoten, artinya kita masih muncul keraguan bahwa ketaatan kita ini itu pertanda bahwa Allah cinta kepada kita.
Niki Bapak Ibu sekalian yang harus kita cermati. Nah, ini ada nasihat bagus dari Mikdad bin Aswad. Dari Mikdad bin Aswad. Beliau mengatakan begini, wallahi, demi Allah, laqad ba'atsallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaddu halin bu'itsa alaiha fihi nabiyyun minal anbiya. Diutusnya Nabi Muhammad itu di situasi yang sangat berat dibandingkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi fatratin wa jahiliyah, di situasi fatrah dan jahiliyah. Fatrah niku waktu yang panjang Allah tidak utus nabi dan rasul, sehingga suasana kehidupan masyarakat yang dulunya mengikuti ajaran Nabi Isa niku bergeser. Terjadi perubahan hingga akhirnya rusak tata cara ibadahnya masyarakat jahiliyah. Empun rusak ning tesih ngaku tinggalan nenek moyang. Jadi pun rusak ning ngaku tinggalan nenek moyang. Apa itu? Contoh. Contoh. Jika ada seorang wanita prawan tua, orang ndang di bojo-bojo, itu dia akan menancapkan bendera di depan rumahnya. Dia akan tawaf di Ka'bah. Tawafnya pripun? Rambutnya dirembyak ning ngarep, tur cobi Pak. Ngoten niku diaku-aku, iki tinggalane simbah dhisik. Sik. Nyon ngapunten. Kula nggawa bukune kok lali. Yen tolong Mas dibukane jam kula enten buku loro Mas. Nggih, mengke kula wacane nggih. Nah, kemudian lagi ini sampai ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Dia mengambil Muhammad bin Abdul Wahab, Masail Jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu itu sampai pada tingkatan beribadah kepada Allah itu bikasbil aurat, dengan bertelanjang badan. Sampai seperti itu tata cara ibadahnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kula lajengaken rumiyin nggih kalimat ini. Ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil awsan. Mereka berpendapat bahwasanya tidak ada agama yang lebih afdol dibandingkan menyembah patung. Dibandingkan menyembah patung. Faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Lalu datanglah Al-Furqan, lalu datanglah Al-Qur'an, lalu datanglah Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki yang rusak ini. Sehingga suasana masyarakat menjadi jelas antara benar dan batil, antara bapak dan anak.
Lu kok sampai disebut bapak dan anak jadi jelas? Kok ngoten? Jahiliyah tuh tidak jelas. Nggih, di mana tidak jelasnya? Suami istri melahirkan anak. Nggih. Terus anak ini berzina dengan ibu kandungnya. Terus ibunya melahirkan anak. Terus anaknya jenenge apa, Bu? Apa mas anaknya jenenge? Nek dibin bento niku mesti. Artinya raja lah pripun lek jelaske. Wong anak kandungnya berzina dengan ibunya, lalu ibunya hamil melahirkan anak. Lah terus anak ini jenenge apa? Nggak jelas Pak. Dulu terjadi masa jahiliyah sampai sedahsyat itu. Jadi suasana hidup dulu jahiliyah banget. Nek saat ini kan wis ora jahiliyah. Saat ini apa jahiliyah? Mboten ta? Bae jahiliyah. Mboten jahiliyah ning bae ya jahiliyah. Luwih parah meleh. Mung ora konangan. Tidak begitu kelihatan karena mereka berzina di tempat-tempat tertutup, di hotel, di puncak gunung dan lain sebagainya, sehingga mboten cetha iki anake sapa, bapake sapa dan lain sebagainya niku mboten cetha karena mereka berzina di tempat tertutup. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang penting kangge kula panjenengan sami niki, hatta ingkana rajula hatta ingkana rajula la yara walidahu wa waladahu au akhahu kafiron. Dengan adanya Al-Furqan, dengan adanya Al-Quran, dengan diutusnya Nabi Muhammad, dengan dakwahnya Nabi Muhammad, akhirnya mereka sudah tidak lagi melihat bapaknya, anaknya, saudaranya dalam kekafiran. Kenapa? Kok sudah tidak dalam kekafiran? Waqad fatahallah qafla qalbihi bil iman. Karena Allah telah membuka tutup hatinya dengan keimanan. Lajeng Bapak Ibu sekalian, ya'lamu anna halaka ya'lamu annahu niki salah niki tulisannya anna man halaka man daholan nar niki salah niki tulisannya. Intinya pun ngeten, mereka menjadi paham bahwa orang celaka itu orang yang masuk neraka. Setelah mendapat hidayah Islam sehingga mereka sudah tidak kafir, kemudian pemahaman mereka orang celaka itu orang yang masuk neraka. Kata Mikdad bin Asbad. Lajeng fala takirru ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Hingga dia tidak tenang, hingga dia tidak bahagia ketika melihat saudara-saudara dekatnya masuk neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Mikdad bin Aswad ini saya angkat karena permintaannya apa?
lingkungan fitnah pokoknya intinya. Yeah. Jadi hidup mempertahankan keimanan di tengah-tengah lingkungan yang banyak fitnah. Ya dari sini berangkatnya, Pak. Yeah. Jangan berpikir masalah fitnahnya. Fitnah itu pasti. Yeah. Pasti. Ketika kita mengikuti Al-Quran, niku mesti sing awam akan menjadi pemfitnah. Karena sebenarnya mereka hanya tidak paham. Sebenarnya mereka banyak yang tidak paham. Sehingga kita sebagai dai atau sebagai seorang muslim harus paham terlebih dahulu. Kemudian prinsip yang harus dimiliki niki. Berangkatnya tadi satu. Wong sing niki kalau gawe gampang nggih, Pak nggih. Ibu-ibu sekalian, kalau damel gampang. Wong sing gelem ngaji niku cetha wong sing ditresnani Gusti Allah. Ngoten sik nomor 1. Nggih. Ini yang harus menjadi prinsip kita dulu. Kemudian prinsip yang kedua, nggih. Orang celaka, wong sengsara ning donya lan akhirat mengke niku wong sing bakal mlebu neraka. Nggih. Ngaten sih nomor 2. Ini harus kuat dalam dada kita. Nek mboten kuat, jenengan mesti kebingungan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yeah. Karena apa? Napa melih ngapunten. Mudah-mudahan ndak nyindir niki. Nek nek kesindir ya alhamdulillah. Yeah. Apalagi kalau kita pas-pasan. Ora okay. Yeah. Karena salah satu kelemahan kita itu nek tidak punya harta berarti itu kelemahan kita yang paling utama itu, Pak. Nek pun ngoten jenengan tidak bisa menikmati sebagai seorang muslim. Bagaimana kita miskin? Wong rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kita itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bagaimana kita bisa memahami ini dengan baik? Nggih. Wong jenengan grantes margo nek lunga numpak pituntel tur digenjot sekilo welos. Nah, kadang gitu. Ya. Dan kita tidak sadar bahwa itu musibah sebagai seorang muslim. Gagah jenengan hilang kok sebagai seorang muslim. Akibat itu tadi. Bilal bin Rabah itu diangkat gubernur di Damaskus, ditolak loh, Pak. Karena pun gagah. Pun gagah. Karena dia sudah tidak terpengaruh urusan-urusan duniawi. Abu Kilabah niku gembung. Bu, Abu Kilabah niku gembung. Jadi tangan ini aja tidak punya. Jadi dia hanya tangannya sampai gembung tok, kakinya juga sampai sini. Jadi mau gembung. Itu diangkat menjadi Mahkamah Agung. Cobi. Lah nek sakniki di ngoten ke wis syukuran lho, Pak. Nggih, syukuran sakniki di ngoten. Ini ndak mau dia. Akhirnya dia dipaksa oleh Amirul Mukminin, lalu dia melarikan diri ke pinggir laut. Nggih, melarikan diri ke pinggir laut. Lah melarikan diri dia pripun? Digotong anake. Dia punya anak yang sangat setia kepada bapaknya. Konon Abu Kilabah ini sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Ya, konon, pasnya pripun saya hanya membaca begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kenapa kok sampai gampangane dikei donya, gampangane dikei donya ditolak? Karena dia sudah mudeng kehormatan dirinya itu apa? Kehormatan dirinya itu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah taat, sudah menjaga diri dari hal-hal yang menjadi sebab dia akan masuk neraka, ya, itu lalu dia jaga sampai diangkat menjadi qadhi agung, ya, jadi qadhi hakim agung. Beliau menolak karena beliau paham, beliau hidup di zaman di mana kemaksiatan sudah merajalela. Paling aku kok yang mau disogoki, mau akhirnya ditolak. Sampai akhirnya dia lari ke pinggir laut, ke pinggir pantai, lalu kemudian dikejar Pak oleh pasukan kerajaan, ya. Dan berbulan-bulan, bertahun-tahun baru ketemu. Ya. Setelah ketemu, ya, kemudian intinya sipir pencari Abu Kilabah ini, ya, mendengar beliau berdoa, ya, intinya doanya itu, ya Allah, limpahkanlah selalu kepadaku rasa syukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku yang tidak Engkau berikan kepada hambamu selain aku. Wah, ini sipirnya ini gumun Pak. Nikmat apa? Lagu ini gembung ya. Gembung. Ndak makan. Pripun arep mangan? Wong anake lunga 3 hari meninggalkan bapaknya. Itu doanya masih seperti itu coba Pak. Doanya masih seperti itu, ya Allah, limpahkanlah selalu kepadaku rasa syukur. Syukur apa? Syukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku yang tidak Engkau berikan kepada hambamu selain aku. Sementara orangnya hanya gembung, tur telung dina ramangan. Niku dongane tesih ngoten. Lah kita jenengan telung dina ramangan dongane napa? Ya Allah, napa jenengan iki ya Gusti Allah tenan sih. Wong kula subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya salat tenan. Mosok kula telung dina ra iso mangan. Golek pangan ra entuk, mungkin sok ngono kok munine. Nggih, Bu. Mboten nggih. Ngaluwara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi intinya di sini prinsip utamanya. Nggih, yang pertama panjenengan harus gagah terlebih dahulu, berangkat dari yakin bahwa saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti ketaatan saya kepada Allah yang sudah saya tunjukkan di tiap-tiap Allah memberikan perintah sholat 5 waktu, puasa, zakat dan lain sebagainya. Niku sih harus mantap itu sehingga terjun di tengah-tengah masyarakat. Prinsip kedua kita pakai. Nggih. Napa menika? Wong niku nek bakal nyemplung neraka, artinya kita harus kasihan. Nggih. Kasihan. Ini nomor 2, Pak. Nggih. Sehingga nanti panjenengan kalau yang muncul seperti itu pasti upaya bagaimana dia mendapat hidayah. Yang perlu dihindari niku putus asa, baik ekstrim atas atau ekstrim bawah. Nah, ekstrim atas niku ketika orang tidak mau mengikuti kita, jenengan terus ngerasani eling-eling wong kafir. Ngaten lho Bu Pak. Niku jenenge ekstrem ke atas. Nggih. Kita tidak puas melihat orang yang kita nasihati tidak menerima nasihat kita, itu ekstrem ke atas.
nek basa medenine ngoten itu artinya kita memaksa Allah, wong sing pun kula ngeten kene iki kudune entuk hidayah ya Allah. Ngoten nek basa ekstrim. Ya. Kita memaksa orang untuk mengikuti apa mau kita, lalu kita jengkel, lalu kita ini wong angel dikandani. Ya, gagal Bapak Ibu sekalian panjenengan jadi seorang pendakwah seperti itu. Ya. Nabi itu kan sampai dilempari di Taif kan. Malaikat datang toh. Gimana? Nanti mireng nggih. Malaikat datang menawari piye? Nek tak hancurkan itu kaum gitu. Ternyata Nabi Muhammad tidak menghendaki itu. Nek bapak era gelem nampa, mudah-mudahan anak-anaknya besok mau menerima. Ya. Jadi seperti itu. Dai itu habis seperti. Kemudian nyun ngapunten, saya belok sedikit Bapak Ibu sekalian. Yang namanya berdakwah itu persis dengan pendidikan, Pak. Hasilnya mungkin setelah 20-25 tahun. Nggih. 20-25 tahun. Kita baru tahu hasilnya. Nek saniki dereng krasa. Sekarang belum terasa. Jenengan bangun masjid niki pun pinten tahun? 10 lebih. 12 nggih. Lebih. 15 nggih. Lah nggih nembe 15 to nggih. Rung krasa. Ini kan wis ketok. Nggih, sudah kelihatan hasilnya. Hasil itu kadang-kala tidak maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketika sudah muncul nggih, napa niku? Patriot-patriot, muncul sosok-sosok yang menggerakkan umat. Nggih. 1 2 3 tidak ada problem. Nanti ada saat sendiri Allah Subhanahu wa taala menjadikan wilayah yang kita huni itu menjadi wilayah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wilayah yang diberkahi. Tandanya apa? Masuknya orang-orang soleh di wilayah kita dan meninggalnya pendosa-pendosa. Ya, itu nanti yang akan terjadi. Maka yang penting apa sekarang? Gigih. Maafkan pemfitnah kita. Maafkan. Mereka belum tahu aja. Kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu dendam, kita tidak perlu apa-apa. Kalau perlu dekati mereka. Kalau perlu rangkul mereka. Nek perlu ngehi. Iki basa kula Pak, nek perlu ngehi. Kumpul dengan hihi ngoten niku, ngobrol sama mereka ngalor ngidul. Kalau perlu begitu. Ya, nah syukur jenengan punya donatur. Pak, titip 10.000. Ngoten. Nah, riyen sing kathah, Pak. Dulu 10.000 itu banyak. Pak titip 10.000. Lah nggih napa niki? Ya nggih niku nggih jenengan ngehi niku. Jadi ngehi. Nah, nanti ketika ngehi kita bayar dulu. Titip ke yang punya Pak, ini mungkin nek kurang mang jalur niku sing do nongkrong niku. Ya. Kalau perlu begitu. Teknis-teknis berdakwah. Itu teknis-teknis mengikis fitnah-fitnah yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak tahu. Bahasa mereka dulu zaman saya masih muda itu. Nyak wong masjid iki modele ngono kuwi ya. Lah wong masjid modele ngono kuwi sing piye niku ndak ada penjelasan. Itu ngembang. Nggih, ngembang. Kemudian nanti berkembang menjadi nyat masjid kuwi kuwi ekstrim kok. Nyat masjid kuwi kuwi fanatik kok. Gitu. Tapi ketika kita gigih, kita sabar, kita santun, kita gaul dengan mereka, itu terkikis dengan sendirinya. Ya. Tinggal tunggu waktu aja, Pak. Ya, tinggal tunggu waktu saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke nasihat Miqdad bin Aswad ini. Ya.
Muhammad bin Salim bin Sa'id Al-Qahtani, beliau menukil kata-kata Miqdad bin Aswad ini, kemudian di akhir kalimatnya, hingga prinsip hidup para sahabat yang mantan-mantan jahiliyah. Ya. Jadi prinsip para sahabat Nabi yang dulunya jahiliyah lalu mendapat hidayah itu disampaikan oleh Miqdad bin Aswad hingga mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sehingga mereka berharap betul yang namanya keluargaku ya harus menjadi keluarga yang sedap dipandang mata. Ya. Untuk bisa seperti itu apa yang dilakukan? Ya terus berdakwah, membangun komunitas sampai akhirnya muncullah dalil karena saking akrabnya mereka. Biasanya nek memang awal waktu akrab sini itu ya kita ngono dhisik, Pak. Nggih. Kajian niku rasa men iki kita. Full nggih, Bu. Ah, nggih. Memang awal-awal niku sering seperti itu. Ya. Maka perbedaan kita dengan para sahabat dulu. Kalau sahabat itu ketika berkembang itu semakin solid, sampai Nabi mengangkat dalil aina mutahabbina bijalali. Sampai Nabi mengangkat kalimat ini, di manakah orang-orang yang cinta mencintai karena aku? Itu hadis qudsi, Pak. Itu ucapan Allah maksudnya. Ainal mutahabbuna bijalali. Di manakah orang-orang yang cinta mencintai karena keagunganku? Al yauma adzillahum. Hari ini aku akan lindungi mereka. Al yauma adzillahum. Hari ini aku akan lindungi mereka. Yauma la dzilla illa dzilli. Di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindunganku. Sampai Nabi mengucap seperti itu. Artinya apa? Artinya kajian yang seperti ini, kalau ini kita angkat ke judul sing disuwun mau. Ya. Kajian seperti ini harus menghasilkan persaudaraan, keakraban, tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung antara satu dengan yang lainnya, lalu bekerja bersama-sama. Ya. Bekerja bersama-sama. Ya. Itu makna dari cinta mencintai karena keagungan Allah. Ya. Kemudian Muhammad bin Salim bin Sa'id Al-Qahtani juga mengangkat dalil berikutnya, yaitu kalimat bunyinya, inna min ibadillahi la unasan. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah ini ada sekelompok manusia, mahum min ambiya'in wala suhada. Mereka bukan dari kalangan para nabi, mereka juga bukan dari kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena mati syahid. Akan tetapi mereka nanti di hari kiamat diposisikan di posisi para nabi dan para orang yang mati syahid. Sahabat mendengar ini tuh langsung bertanya, Ya Rasulullah ahbirna manhum. Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa mereka-mereka itu. Lalu Nabi memberikan jawaban, hum qaumun. Mereka adalah satu kaum. Mereka adalah sekelompok orang. Hum qaumun, sekelompok orang. Hum qaumun tahabbuna fillahi, atau hum qaumun tahabbuna biruhillahi.
Mereka adalah sekelompok kaum yang cinta mencintai karena ruhnya Allah, karena agamanya Allah. Sementara sekelompok ini tidak ada hubungan rahim dan tidak karena keputangan budi dalam hal saling memberi hadiah harta. Ya ta'atunahu, bukan karena amwal, ya ta'atunaha, bukan karena harta yang saling diberikan, artinya keputangan budi, ya. Bukan didorong oleh itu, tapi mereka didorong oleh ruh Allah atau agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka tidak ada hubungan rahim, juga tidak karena keputangan budi. Lalu Nabi mengatakan, orang yang seperti ini, ya, besok dia surganya dekat dengan surganya para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lah berarti kita harus begitu nek pengen perkembangan kita menjadi baik di tengah-tengah masyarakat yang mungkin nek boso saya belum paham, belum paham. Jadi Islam itu seperti apa? Belum paham. Mungkin nek di playok nih suasana di sini janjane pun nek memang mereka itu tidak mengikuti hawa nafsu niku dakwai mereka tuh mudahnya pol, Pak. Amat sangat mudah. Niku gari didudukke. Nggih. Di kitab mereka tuh ada semuanya. Nggih. Di kitab mereka itu ada semuanya. Apa itu? Sholat, wudu deh, wudu, sholat berjamaah, ada semua. Wudu, sholat berjamaah, ini ada Pak Bu di kitab mereka. Dan itu diakui oleh mantan-mantan mereka setelah belajar. Jadi gampang sebenarnya, tapi karena itulah masyarakat yang tidak tahu itu selalu saja mereka hanya waton, Pak? Waton menuduh, keras, kaku, angel, ngoten niku wajar, biasa. Ya, bahkan saya dulu punya pengalaman. Ya, di kampung saya itu ada orang kalimatnya ngeten, nyun ngapunten kita. Sakniki kan awake dhewe wis padha ngoten. Lah tenapa ta, Pak? Kula niku riyin, nggih. Wong sing paling kula benci ten kampung mriki niku jenengan. Sampai ngoten, Pak. Mojo mriki. Orang yang paling saya benci niku jenengan. Lah kula takok, lah jeneng, lah tenapa, Pak? Nggih mboten ngerti. Pokoke kula nek ali jenengan niku ora cocok blas gitu. Ndak mesti kan aneh sebabe. Nggih pokoke intine jenengan iki ekstrim, jenengan iki kaku, jenengan iki kolot, jenengan iki nggih. Alirane pokoke aliran sing terus akhirnya kula takoki. Lah sak wis jenengan sakniki kumpul kula ngerti nggih. Prinsip hidup saya sebagai seorang muslim, terus pandangan jenengan terhadap saya seperti apa? Akhirnya anu ya Tan, berarti dhisik iki wis mung melu-melu liya-liyane kuwi ora cocok ya kula melu ora cocok. Akhirnya ngoten bahasanya. Karena dia ngerti. Nggih. Contoh ngeten, Pak. Nggih. Dia ngerti. Ada seorang istrinya meninggal. Nggih, mboten sah kula sebut nami. Istrinya meninggal. Nasrani. Ya istrinya meninggal. Kula keng kidul ngalor masuk ke kampung saya. Ketemu suaminya yang meninggal niki. Kula celuk, "Pak." Ini kula kali nyeluk jenenge. Setelah saya panggil, dia berhenti, lalu saya bilang, "Pak, nyun ngapunten. Kula jane pengen jajan deh jenengan. Ning gandeng kula jam 1 niki ajeng rapat di
di Yayasan Bina Umat yang ngapunten niki enten atau seket jenengan jajan dhewe ya Pak. Orang itu domblong. Matur nuwun Pak Hasan. Jadi saya hanya sekedar mentarget aja Pak. Mudah-mudahan kebaikan ini menjadi keakraban saya dengan beliaunya. Hanya begitu target. Karena tanpa adanya keakraban, penjenengan tidak bisa masuk. Penjenengan tidak bisa masuk. Kalau ingin masuk, akrabi dulu. Kadang-kala ngakrabin itu butuh pengorbanan. Lah niki sing kadang rada abot. Ya. Nabi jelas sekali pun boten sadi critakne entek wektune mengke. Jadi kalimat Mikdad bin Aswad ini menghasilkan rentetan kebaikan berikutnya, yaitu munculnya kelompok orang-orang yang mendapat hidayah, lalu kemudian mereka mensolidkan diri. Jadi kekuatan dalam berdakwah atau melakukan perubahan di Makkah pada waktu itu. Hingga ada satu riwayat, tapi apakah ini di Madinah atau di Mekah, saya kurang begitu mencermati. Ada satu riwayat yang saya juga pernah angkat mriki, Pak. Napa niku? Sahabat Nabi niku saking senenge ngamal bareng. Niku mung urusan beleh wedhus we digotong bareng, Pak. Jadi Nabi bepergian, kemudian istirahat. Ketika istirahat, fa amara ashabahu bi islahi sat. Lalu Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk meragat kambing, syat. Sate lah nek cara mriki nggih. Bahasa Arabnya syat. Sin tebal, alif tak marbuto, syat. Suruh meragat kambing. Ketika Nabi memerintahkan meragat kambing niki, Bapak Ibu sekalian, jenengan nek ten apa niku batuan, nggih. Dan batuar urusan meragat wedhus niku ya Allah nek wong Arab niku merem nek ampinge ra ilok niku. Terus napa niku nyeseti tulang niku nggih. Nyopot tulang niku mau dengan pisau kecil itu dicokot. Terus bar pisau dipakai dicokot. Niku digeret ngoten tak mencopot, Pak. Karena saking kulinone. Lah orang Arab tuh seperti itu. Tapi ketika Nabi nyuruh sembelih kambing, opa ini sisan nganti rampung, cara gampangane ngoten. Itu sahabat atau ya Rasulullah alayya dzabhuha. Wa qala ahur ya Rasulullah alayya silquha. Wa qala ahur ya Rasulullah alayya tabkhuha. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya jam'ul hatab. Sampai segitunya Pak, para sahabat itu soliditasnya. Jadi ketika diperintahkan beleh wedhus itu langsung ya Rasulullah saya yang beleh. Lainnya juga ya Rasulullah saya yang nguliti, ya Rasulullah saya yang masak. Nabi ya enggak kurang akal. Ya Rasul, ya kalau gitu aku tak cari kayu bakarnya. Sampai sesolid itu para sahabat itu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Walaupun kemudian sahabat menghormati Nabi lalu mengatakan ya Rasulullah, nahnu nakfik katanya, nahnu nakfik. Cukup kami yang menyelesaikan pekerjaan ini. Sepele nek wong beleh wedhus lan masak wis gampang ya. Tapi Nabi ternyata mengatakan alim tu annakum takfunani. Saya mudeng cukup kalian yang menyelesaikannya. Walakinni akrahu an atamayyazu bainakum. Tapi saya tidak suka terlihat istimewa di hadapan. Iki yo nggih prinsip kula jenengan sami, Pak. Jadi kula niku punya prinsip jenengan nggih tak anggap koncoku tenan. Nek bar pengajian wani ngrangkul pundakku. Berarti kita konco. Nggih. Jadi berdakwah itu ya, jangan ingin dihormati dalam artian terus diambung tangane. Contohnya, napa betul lah diambung tangan ini, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai membuat orang yang ngaji sama kita itu menjadi
Kasarane wedi, Pak. Nggih, kasarane wedi. Yang betul itu nek menurut saya kanca. Nggih. Jadi kita ya biasa pun temu salaman, saling mengabarkan dan lain sebagainya. Syukur bagi nggih. Nggo nyoto bareng tat nggo, wah itu top tuh, Pak. Nggih. Nggo nyoto bareng. Artinya terjadi kerapan. Nggih, itu dibutuhkan supaya kita menjadi cair bahwa kita sama-sama ingin memuliakan agama ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai seperti ini ya, soliditas para sahabat ya. Kalau sudah seperti itu yang terjadi, suara-suara dari luar itu terhempas dengan sendirinya ya, terhempas dengan sendirinya. Sekarang terbukti, Pak, di kampung saya keamanan RW itu dipegang orang masjid. Dipegang orang masjid. Karena mereka memberikan pengakuan. Nek ngelek ke wong mendem, kuwi sing wani wong masjid. Nek liyane wong masjid mau risiko. Nggih. Nah, ini berarti perkembangan dalam dakwah. Dan itu terjadi setelah 20 tahun lebih. Artinya hasilnya jebule basan pun tangguh. Di awal-awal ya kita berat berdakwah itu. Ya. Itu tadi ekstrim, fanatik, mungkin digoleki. Nggih, aku lho celonane cingkrang. Pun ngoten. Ora apa-apa, Pak. Ndak masalah. Nggih. Yang penting kita jangan emosi. Ya, yang penting kita tetap santun di hadapan mereka, karena memang prinsip dakwah dalam Islam itu berangkat dari kata-kata Miqdad bin Aswad ini tadi yang bagus. Ya. Jadi ketika kita sudah merasa mendapat hidayah, maka melihat orang lain yang belum mendapat hidayah itu kasihan. Fala takiru ainahu. Jadi matanya tidak berbinar-binar. Sedih dia. Ketika dia melihat, oh ini calon masuk neraka, itu kita ikut sedih. Otomatis kita berupaya untuk merubahnya agar dia sejuk dipandang mata. Nak durunge nek mendem nganti nyemplung kalen. Sekarang kita lihat bar salat subuh maca Quran kan nyeneng nggih, Pak. Nggih. Kan seneng kita melihat, ya Allah, nek cara dirasani ning ngoten iki dhisik nek mendem nyemplung kalen. Saiki bar salat subuh maca Quran. Seneng kita melihatnya. Targetnya itu, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ketemu mereka ya nyantai aja. Saya dulu warak, Pak. Kalau ketemu mereka itu yang tidak cocok dengan satu, Assalamualaikum, ngoten niku. Nggih mboten kula jawab, salame ngenyek. Nggih, Bu anter ngoten, Bu. Assalamualaikum. Saya seneng wae ora apa-apa. Ajeng pripun. Tapi lama-lama karena kita akrab, kita baik dan lain sebagainya, terjadi perubahan seperti yang kita lihat hari ini. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja oleh Allah mengatakan beriman sementara Allah belum menguji mereka? La ujiane napa niku wau, fitnah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Sehingga Allah mengetahui siapa-siapa yang benar imannya. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah tahu siapa-siapa yang dusta imannya, yang tidak tahan banting, yang memilih untuk mundur teratur karena tidak siap menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan oleh Allah dari orang-orang yang memang belum mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka
Tiga ini hendaklah kita pahami selalu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ya, orang yang mendapat hidayah itu orang yang ditresnani Gusti Allah. Ini harus masuk dulu. Ini harus kuat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang belum mendapat hidayah itu orang-orang yang harus kita kasihani karena mereka belum paham apa itu Islam dan siapa orang Islam. Belum paham. Orang tahu ngingo. Napa mudeng, Pak? Kan mboten tahu ngingo. Nggih, Bu. Ndak nang ngingo. Ngertine kok kadoan. Napa mulih sing diwaca media. Wingko paling bar ngaji ngebom. Mergo dihubungke Imam Samudra, dadi lucu. Nggih, dadi lucu. Jadi kadang begitu mereka tuh membuat narasi-narasi yang tanpa sumber yang pas. Nggih. Nah, nanti begitu. Ya kita kasihan saja. Kemudian yang terakhir, nggih, hasil dakwah niku lama baru terlihat. Nggih. Hasil dakwah itu lama baru terlihat, maka dibutuhkan kesabaran. Sabaran. Kalau ini yang menjadi prinsip kita, insya Allah, ya, pada saatnya nanti Allah akan memuliakan kita, kita akan gembira melihat, ya, apa mudahnya hasil dakwah yang kita lakukan. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa memacu kita untuk terus istiqomah menjaga, ya, keislaman kita di lingkungan di mana masih banyak yang belum bisa memahami hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.